Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kita mengucap syukur bahwa kasih setia Tuhan itu tidak pernah berkesudahan. Kita mengucap syukur sampai pada hari ini kita boleh terus menikmati Tuhan dalam ibadah kita. Dimanapun Bapak Ibu berada, kita percaya hadirat Tuhan nyata. Dimanapun Bapak Ibu berada, kuasa Tuhan nyata. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mau menikmati hadirat-Nya. Kita mau menikmati kuasa-Nya. Kita mau menikmati keajaiban Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu. Kita katakan, Bapakku datang. Bapakku datang, kami menyembah Engkau Yesus, menyembah-Mu di sini. Ku percaya Engkau selalu ada Tuhan, ada bagiku. Bapakku datang, kami menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu di sini. Ku percaya Engkau selalu ada bagi kami Yesus, ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan-Mu, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan-Mu di hidupku. Amin Tuhan. Terima kasih Bapa, kami miliki Allah yang luar biasa. Terima kasih Yesus. Bapakku datang, kami menyembah Engkau Yesus Tuhan, menyembah-Mu di sini. Ku percaya Engkau selalu ada bagi kami Tuhan, ada bagiku. Katakan, tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Aku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku.
ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang hebat Tuhan. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, amin Tuhan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Amin Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau membawa setiap kami Tuhan untuk hidup di dalam kebenaran-Mu, hidup di dalam firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Melalui kehidupan kami Bapa, Engkau menyatakan kuasa Engkau. Engkau menyatakan mukjizat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kita sembah Dia. Amin Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh Yesus, Yesus Tuhan. Tuhan, Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku, hidupku melihat firman-Mu. Tanda mukjizat, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan
kebesaran-Mu. Hidupku Tuhan, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku Tuhan, hidupku menggenapi firman-Mu. Ada begitu tanda mukjizat terjadi Tuhan. Di tengah-tengah keadaan seperti ini Tuhan, saya butuh mukjizat Tuhan yang besar bagi bangsa kami, atas kota kami, atas keluarga demi keluarga. Mari katakan sekali lagi. Oh, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, Kau ada di dalamku ya Tuhan. Jadi bukti kebesaran. Kau bersamaku Tuhan. Kau bersamaku di dalamku. Jadi bukti kebesaran. Oh, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Kami datang padamu Tuhan. Kami menyembah-Mu. Kami meninggikan nama-Mu Yesus. Kami memasyurkan nama-Mu Tuhan. Engkau baik, Engkau dahsyat. Haleluya, haleluya. Bapa, kami datang padamu hari ini Tuhan. Kami rindu dalam ibadah kami pada hari ini. Setiap kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Setiap kami boleh mengalami anugerah Tuhan yang besar, anugerah Tuhan yang luar biasa. Setiap kami boleh mengalami kasih Tuhan yang begitu dahsyat, begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Di hari-hari ini Tuhan, dalam kondisi yang saat ini kami lihat belum perubahan yang begitu signifikan, tapi kami tahu Tuhan hadir bersama-sama kami. Terima kasih, kami rindu hari ini Tuhan berbicara bagi kami semuanya. Tuhan beracara bagi kami semuanya. Dan setiap kami boleh mengalami mukjizat yang daripada Tuhan. Setiap kami boleh mengalami kelepasan, kemerdekaan yang ilahi yang daripada-Mu. Terima kasih Bapak, urapi kami semuanya. Dan biarlah Tuhan sendiri yang berkarya dengan dahsyat dan ajaib dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami siap untuk dengar firman-Mu hari ini. Firman yang menerobos kehidupan kami. Firman yang membuat kami mengalami suatu perubahan yang luar biasa. Terima kasih Bapak. Terima kasih di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan kami siap untuk dengar firman-Mu. Haleluya. Setiap kita yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Shalom. Tetap luar biasa di dalam Tuhan. Amin. Amin. Ya, bilang kiri kanannya, Tuhan baik. Tuhan luar biasa dalam kehidupanmu. Ya. Saling meneguhkan satu dengan yang lainnya bahwa di saat-saat kondisi yang seperti ini kita tetap melihat pemeliharaan Tuhan. Kita bisa melihat bagaimana Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Kita bisa melihat bagaimana kasih-Nya
penyertaannya, pemeliharaannya yang begitu ajaib di dalam kehidupan kita orang percaya. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, dalam kondisi yang saat ini, orang bilang kondisinya belum menentu. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya? Apakah kita menjadi tawar hati? Atau kita yang mengubah keadaan hari-hari ini? Apakah kita akan tampil sebagai pahlawan? Atau kita menjadi orang yang lemah? Kita semakin dipertajam atau kita mau menjadi tumpul? Kita mau menjadi naik atau kita mau menjadi turun? Kita mau menjadi tampil sebagai pemenang atau kita tampil sebagai pecundang? Yang dibutuhkan hari ini Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, bagaimana umat Tuhan, gereja Tuhan, dalam kondisi yang seperti ini, dia harus mengubah lembah Baka menjadi tempat bermata air. Minggu yang lalu Bapak Widya sudah sampaikan kebenaran firman Tuhan, berbicara tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu ada di dalam kehidupan kita. Setelah kita ditebus oleh darah Yesus, bagian kita adalah mempersembahkan kehidupan kita, mempersembahkan hidup kita supaya kita bisa melakukan pekerjaan Allah yang besar. Hari ini saya mau sampaikan kebenaran firman Tuhan. Dalam kondisi yang seperti ini, kita harus tampil menjadi jemaat yang menerobos. Apa itu jemaat yang menerobos, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih? Menerobos adalah sesuatu yang sepertinya tidak mungkin kita lihat hari-hari ini. Yang menurut kita sulit hari ini. Sepertinya temboknya tinggi. Tetapi hari-hari ini bagaimana kita tetap bergerak. Kita sanggup berjalan mengalami kemenangan yang daripada Tuhan. Nah, kunci apa yang menjadi penghalang? Ya, sebelum kita lihat kuncinya, kita lihat dulu apa yang perlu diterobos hari-hari ini. Kalau kita ingin menjadi jemaat yang menerobos, yang semakin dipertajam, semakin naik, tampil sebagai pemenang, tampil sebagai pahlawan, punya pengharapan yang luar biasa, tetap percaya dalam kondisi yang seperti ini. Apa yang perlu diterobos, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih? Salah satu cara yang ampuh membuat orang mengalami perubahan yang permanen, yang harus diterobos adalah pola pikir. Sering terjadi pola pikirlah yang membuat kita tidak mengalami terobosan yang besar. Padahal Allah ingin membuat hari-hari ini adalah kita dilesatkan seperti anak panah di tangan pahlawan. Justru hari-hari ini Tuhan ingin membuat umatnya, gerejanya, mengalami terobosan yang luar biasa. Mengapa pola pikir, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih? Karena pola biasanya berhubungan dengan apa? Perilaku, tingkah laku. Dari pola pikir masa lalu itu memprogram kita untuk mengulang gaya hidup masa lalu yang membuat kita mengalami terobosan. Itu yang sering terjadi adalah pola pikir kita yang salah. Kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Dan kita ingin melakukan apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Tapi sering yang membuat kita tidak mengalami terobosan adalah pola pikir kita. Sehingga yang terjadi adalah kita mengulang gaya hidup masa lalu. Dan dampaknya Bapak Ibu Saudaraku yang kasih adalah kita tetap terbelenggu di masa lalu. Dan kita akan terus mengulang ketakutan dan keterbatasan. Kita mau belajar. Di Markus pasal yang kelima, ayat 25 sampai ayat 30, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Kita melihat ada seorang perempuan
yang mengalami pendarahan 12 tahun lamanya. Dia menderita. Mari kita baca, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih. Saya ajak Bapak Ibu Saudaraku yang kasih membaca di rumah. Lukas 5 ayat 26 sampai ayat yang ke-30. Kita melihat bagaimana perempuan ini yang mengalami pendarahan 12 tahun. Dia menerobos dan mengalami sesuatu yang luar biasa. Yang pertama, saudaraku yang kekasih, ayat 25 dikatakan adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Kondisi apa yang terjadi atas perempuan ini, 12 tahun bukan waktu yang singkat, tetapi waktu yang sangat lama sekali. Dia mengalami penderitaan yang begitu luar biasa. Dia mengalami kelemahan yang begitu luar biasa. Dan itu menekan kehidupan dia. Dan tanpa sadar itu membuat dia punya pola pikir, gak mungkin saya sembuh. Tidak mungkin saya mengalami kesembuhan. Dan hari-hari ini terjadi, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih. Dalam kondisi pandemi hari ini, kita melihat orang berpikir gak mungkin. Kapan lewatnya, kapan masanya, dan kapan selesainya. Dan ketakutan sudah mulai merajalela hari-hari ini. Baik ketakutan, ketawaran hati, tanpa pengharapan lagi, putus asa sedang mulai menyerang hari-hari ini. Dan perempuan ini juga mengalami 12 tahun. Itu bukan masa yang singkat. Masa yang lama sekali. Dan Alkitab mencatat ayat yang ke-26. Dikatakan ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Kata berulang-ulang di sini. Udah dia sering datang minta disembuhin, dipulihkan. Bukan kepada satu tabib tetapi berbagai tabib. Dia ingin mengalami kesembuhan. Jadi hari-hari ini orang berusaha bagaimana caranya bisa menyelesaikan masalah-masalah hari-hari ini. Bahkan sampai sekarang untuk dapat vaksin untuk menyembuhkan COVID atau COVID-19, sakit corona ini belum ditemukan. Yang berikutnya lagi, saudaraku yang kasih, yang sehingga telah dihabiskan semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya semakin apa? Alkitab katakan di sini semakin apa? Semakin sembuh? Enggak, makin buruk. Dia sudah lakukan semuanya, dia kerjakan. Dia pergi berulang-ulang ke tabib-tabib. Dia menghabiskan uangnya, semuanya dia lakukan, tetapi tidak ada faedahnya dan keadaannya semakin memburuk. Dan itulah yang membuat dia akhirnya merasa, yaudah, memang saya seperti ini. Memang penyakit saya nggak bisa disembuhkan. Mungkin hari-hari ini kita punya masalah. Lalu kita bilang ini mungkin masalah saya memang sudah berat dan tidak bisa dilewati. Udah berat sekali. Mungkin sudah mengalami apa yang disebut dengan di persimpangan. Ketika kita mengalami perkara seperti itu, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, apakah perempuan ini putus asa? Apakah dia berdiam diri lalu dia menangisi keadaannya? Ada satu firman ayat yang ke-27. Itu yang membuat dia merubah keadaan dirinya. Mengubah pola pikirnya, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih.
merubah yang membuat tadinya bilang saya nggak mungkin sembuh, saya mungkin nggak mengalami pemulihan. Alkitab katakan di sini ayat 27, dia sudah mendengar apa Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, berita tentang Yesus. Ada satu kabar sukacita hari ini yang membuat perempuan ini punya pengharapan adalah dia dengar tentang Yesus. Camkan apa yang kau dengar, itu akan mengubah hidupmu. Kalau engkau mendengar tentang keluh kesah senantiasa, engkau dapat informasi yang melemahkan engkau menjadi orang yang lemah. Engkau membaca informasi yang tidak baik itu membuat engkau tidak berdaya. Lihat perempuan ini, dia dengar tentang Yesus. Itu yang mengubah hidup dia. Pertanyaannya, saudaraku yang kasih, camkan apa yang kau dengar hari ini. Kebenarankah atau kelemahan? Kebenaran itulah yang mengubah segala sesuatu bagi dirinya. Apa yang didengarnya itu menerobos ke dalam pikiran dan rohnya, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Kalau ingin menjadi orang yang menerobos, lihat pola pikirmu harus diubahkan. Pola pikir yang membuat engkau tidak bisa tampil sebagai pemenang. Pola pikir yang membuat engkau tidak menjadi orang sebagai pahlawan, tapi menjadi orang yang lemah. Tetapi ketika engkau dapatkan firman, ketika dia dengar tentang Yesus, Alkitab katakan itu mengubah. Pertama, camkanlah apa yang engkau dengar. Saudaraku, pentingnya firman yang menerobos hidupmu. Dapatkan itu, dan itu yang membuat saudara dan saya akhirnya bergairah dalam Tuhan. Yang kedua, saudaraku yang kekasih, ketika dia dengar tentang Yesus, apa yang dilakukan oleh perempuan ini? Ayat yang 27 juga dikatakan, dia sudah mendengar berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Dia tahu bahwa Yesus sang penyembuh. Dan kita tahu Yesus sanggup menyembuhkan. Sampai saat ini kita percaya mukjizat pasti terjadi. Pemulihan pasti terjadi. Perempuan ini tidak menjadi berdiam diri. Lalu dikatakan ia berjalan di tengah-tengah. Dia menerobos. Kata menerobos ini, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, sangat penting. Itulah yang membuat akhirnya perempuan ini tidak lagi berpikir tentang sakit yang sudah lama. Tetapi dikatakan, asalku jamah saja, aku pasti sembuh. Yang dilakukan perempuan ini adalah menerobos di tengah orang banyak. Yang dilakukan perempuan ini adalah ia menolak untuk membiarkan 12 tahun kekalahan dan ketakutan yang menghalangi dia. Saudara dan saya juga harus menerobos. Kalau kita ingin menjadi jemaat yang menerobos, mengalami kemenangan. Mulai Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, yang harus tadi menolak, membiarkan segala kekalahan dan segala sesuatu yang untuk menghalangi. Dan itu yang harus terjadi dalam kehidupan kita orang percaya. Amin Bapak Ibu Saudaraku yang kasih. Amin. Menerobos. Ketika menerobos Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, engkau akan bisa melihat orang yang menerobos, ia bangkit, mengambil tanggung jawab bagi hidupnya, bahwa mukjizatnya harus dialami. Waktunya sekarang menerima kesembuhan yang daripada Tuhan, kelepasan yang daripada Tuhan. Dan hari ini Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, adalah hari yang baru.
bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Hari ini firman-Nya yang membebaskan kita. Menghancurkan dari segala ketakutan, ketawaran, keputusasaan. Karena kita percaya kepada janji firman Tuhan yang dahsyat atas kehidupan kita. Ketika menerobos Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, engkau akan mengalami janji Tuhan. Mari yang terakhir kita lihat. Ayat 28-29. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Bilang kiri kanannya, asal ku jamah, aku pasti sembuh. Ya, penting hari-hari ini pribadi yang menjamah Yesus. Perempuan ini enggak peduli kerumunan orang banyak. Tetapi yang dia peduli adalah dia harus menjamah Yesus. Ya. Apakah kita adalah pribadi yang ingin rindu menjamah pribadi Yesus? Menjamah kasih-Nya yang besar dalam kehidupan kita. Dan Alkitab katakan ketika dia menjamah, ayat yang ke-29, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Wow, luar biasa. Ada kesembuhan. Dia alami kesembuhan itu, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Dan hari ini, apa yang membuat engkau sulit untuk menerobos? Ketakutan, pola pikir yang lama, masa lalu yang menghalangi saudaraku. Padahal Allah ingin membuat engkau terbang seperti burung Raja Wali. Padahal Allah inginkan saudara dan saya siap dilesatkan seperti anak panah di tangan para pahlawan. Jamah Tuhan, alami Tuhan kembali dalam hidupmu. Kalau Alkitab katakan pada seketika itu juga, ketika perempuan itu menjamah Yesus, berhentilah segala pendarahannya. Di dalam menjamah Tuhan, saudaraku yang kasih, yang dialami, dan perempuan ini mengalami kesembuhan. Dan yang terakhir, ayat 30, pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menyamah jubahku? Ada yang kuasa, ada kuasa yang keluar dari Yesus. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, pribadi yang rindu ngalamin Tuhan, ngalamin terobosan, enggak mungkin Tuhan enggak menjamah hidupmu. Enggak mungkin Tuhan memulihkan kehidupanmu. Enggak mungkin Tuhan enggak membuat engkau mengalami terobosan yang luar biasa. Yang Yesus katakan di sini, siapa yang menjamah jubahku? Karena apa Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih? Yesus rasakan ada tenaga yang keluar, ada kuasa yang keluar dari dirinya. Dan kuasa itu sanggup menjamah hidupmu. Sanggup membuat engkau menjadi pribadi yang berubah. Menjadi pribadi yang mengalami terobosan yang besar. Karena Allahmu adalah Allah yang besar. Untuk itu Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, apa yang menjadi penghalangmu? Yang membuat engkau tidak mengalami terobosan. Padahal Allah ingin saudara dan saya menjadi jemaat yang menerobos. Dan Tuhan ingin lakukan perkara yang luar biasa. Allah yang menjamah hidupmu dan Allah yang memulihkan hidupmu. Amin. 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 Puji Tuhan. Mari saudaraku yang kekasih. Roh Tuhan yang besar itu yang melawat perempuan pendarahan ini. Dan Yesus katakan ada kuasa yang keluar dari tubuhku. Dan hari ini saya percaya Tuhan akan melakukan perkara yang besar dalam hidupmu. Dan hidupmu bukan hidup yang biasa-biasa, tetapi mengalami terobosan yang luar biasa. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Katakan Roh Kudus, Roh Allah, Roh Kudus,
bakar hati dan hidupku. Bapak Ibu akan mengalami apa yang disebut dengan pemulihan. Bapak Ibu Saudaraku akan mengalami apa yang disebut dengan kuasanya yang besar. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang tidak memiliki pengharapan dihidupkan kembali pengharapannya. Oleh karena ada kuasa Tuhan yang bekerja, yang membangkitkan kembali kehidupan Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih menjadi pribadi yang menerobos. Amin. Amin. Ya, mari kita angkat pujian ini. Roh Kudus, Roh Allah. Mari kita bertepuk tangan bagi Allah yang dahsyat. Dia akan membakar kehidupan Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Roh Kudus, Roh Allah, bakar hati dan hidupku. Apimu bakarku, jadi korban persembahan. Jama bibir, hati dan pikiran dengan api urapanmu, dengan api urapanmu. Katakan, beriku hati kudusmu. Jangkau semua bangsa, jangkau semua bangsa. Sekali lagi katakan, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Allah, bakar hati dan hidupku. Apimu bakarku, jadi korban persembahan. Jama bibir, hati dan pikiran dengan api urapanmu. Beriku api kudusmu, beriku hati kudusmu. Jangkau semua bangsa, jangkau semua bangsa. Mari katakan, jama bibir, hati dan pikiran. Jama bibir, hati dan pikiran dengan api urapanmu. Mari beriku hati kudusmu, beriku hati kudusmu Tuhan. Beriku hati kudus, oh beriku hati kudusmu, beriku hati kudus. Jangkau semua bangsa bagimu, jangkau bangsa bagimu. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, bila perempuan yang sakit pendarahan ini, dia mengalami suatu terobosan yang bagi dia 12 tahun dia mengalami menyerah, sepertinya tidak mungkin mengalami kesembuhan. Tetapi ketika dia dengar berita tentang Yesus, Alkitab katakan, camkan apa yang kau dengar. Ketika dia dengar berita tentang Yesus, itu yang membuat suatu perubahan, terobosan pikiran dan rohnya. Lalu dia menjadi pribadi yang menerobos. Lalu katakan, asalku jamah saja aku sembuh. Dan seketika itu juga terjadi kesembuhan. Dan seketika itu juga Yesus katakan, ada kuasa yang mengalir. Dan hari ini Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, ada kuasa yang sama yang mengalir dalam kehidupanmu. Apa yang membuat engkau tidak mengalami suatu terobosan? Penghalang yang paling membuat engkau tidak mengalami terobosan, yaitu pola pikir. Dan biarlah hari ini Tuhan menjamah melawat pikiranmu, bahwa Dia Allah yang sanggup menyembuhkanmu, memulihkanmu, membangkitkanmu, dan engkau akan siap dilesatkan seperti anak panah di tangan para pahlawan. Taruh tanganmu di dada. Rasakan kuasa yang sama yang dialami oleh wanita pendarahan itu.
di mana ketika dia menjamah Yesus, dia rasakan ada kuasa yang mengalir menjamah hidup dia. Dan hari ini Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, ketika engkau taruh tanganmu di dada, apapun yang menjadi masalahmu, ketika engkau menjamah Yesus, kau rasakan kesembuhan. Ada kuasa Tuhan mengalir atas hidupmu. Yang sakit disembuhkan, yang putus asa melihat suatu pengharapan yang baru, karena engkau mengalami Yesus. Bapakku berdoa di dalam nama-Mu, buat tangan-tangan yang ditaruh di dadanya, mereka boleh mengalami kuasa Tuhan yang besar. Kuasa yang sama yang dialami oleh wanita yang mengalami pendarahan ketika dia menjamah Engkau. Tuhan menerobos hidupnya. Pendarahannya berhenti. Ada kuasa yang mengalir. Saat ini berdoa, saat ini Tuhan, kuasa yang sama mengalir atas setiap umat, atas setiap pribadi lepas pribadi yang sakit disembuhkan, karena firman-Mu katakan oleh bilur-bilur darah-Mu sembuh. Dan kami berdoa yang tawar hati, yang terintimidasi, yang sedang mengalami keputusasaan, dan Tuhan menjamah, mereka melihat kembali janji Tuhan yang besar, janji Tuhan yang luar biasa, dan mereka melihat suatu pengharapan yang baru di dalam Engkau. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus, setiap anak-anak Tuhan, mereka tidak lagi menjadi gentar dan kecut dan tawar hati, tetapi mereka menjadi pribadi yang mengalami terobosan yang besar. Inilah saatnya jemaat mengalami terobosan, jemaat yang menerobos, dan jemaat bukan jemaat yang mengalami kekalahan. Inilah saatnya jemaat yang mengubah lembah baka menjadi tempat yang bermata air. Dan saat ini berdoa di dalam nama Yesus, di saat-saat seperti ini, Tuhan bangkitkan jemaat-Mu, setiap pribadi lepas pribadi, mereka mendapatkan perkara-perkara dan isi hati Tuhan yang luar biasa, seperti anak panah di tangan para pahlawan yang siap dilesatkan. Akan lahir orang pebisnis baru, pengusaha-pengusaha yang baru, dan mereka akan memberi makan banyak orang dan memberkati banyak orang. Dan Tuhan menyertai apa yang dikerjakannya pasti berhasil. Dan biarlah kuasa yang sama itu menguatkan, meneguhkan umat-Mu. Terima kasih Bapak Surgawi. Mari kekasih Tuhan, alami kasih-Nya Tuhan yang dahsyat. Dia baik dan Dia sangat baik. Dia luar biasa dan sangat luar biasa dalam hidup-Mu. Dia tidak akan pernah meninggalkan-Mu dan Dia tidak pernah membiarkan-Mu. Sekali-kali Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan-Mu. Dia selalu tersedia bagimu. Terima kasih. Biarlah setiap kami menjadi jemaat yang menerobos, sama seperti perempuan yang pendarahan. Dia menolak segala kekalahan 12 tahun yang membelenggu dia, tetapi dia mau ambil apa yang menjadi bagian dia. Dia deklarasikan firman. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak-Bapak ini. Kami ucap syukur buat segala anugerah-Mu. Mari kekasih-kekasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Biarlah sepanjang minggu ini adalah menjadi sepanjang minggu engkau mengalami terobosan yang besar bersama-sama dengan Tuhan. Biarlah sepanjang minggu ini engkau mengalami perkara-perkara yang begitu ajaib bersama-sama dengan Allah-Mu. Dan pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai seluruh kehidupanmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati.